Selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari kelas 6 JKVB akan mempresentasi UAS kami untuk mata kuliah pengembangan video game yang dibimbing oleh dosen Kak Dini. Baik, selanjutnya. Saya akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama ada saya, John Andrian, sebagai animator, Jackie Francisco sebagai storywriter, Chan Remington Hwan sebagai programmer, Kelvin Tolimanda sebagai desainer, Kelvin O juga sebagai desainer. Dan selanjutnya oleh dijelaskan oleh Kelvin O. Video game yang dikembangkan oleh kami judulnya bernama Lost Child. Platform game ini tersedia di dalam PC. Genre game kita adalah action dan adventure. Target audiens kita semua umur. Next. Nah, kita di sini mempunyai 3 tahap. Satu, demo of game last version akan dijelaskan oleh Cyan. Live operation game development logbook akan dijelaskan oleh Kevianto. Dan yang ketiga, result of analytics on game feedback akan dijelaskan oleh Kevianto. Baiklah, di sini ini udah kelihatan kan? Udah Kelihatan. Aku nggak ada nih. Jadi di sini saya akan ngedemo untuk final dari video game kami. Jadi ini adalah tab menunya. Di sini bisa dilihat ada pilihan menu, ada new game, credit, dan quit, dan ada judul game. Saya akan coba demo untuk beberapa level pertama. Saat kita mulai new game ada beberapa cutscene di mana bisa di skip dengan menekan space. Lalu gamenya akan langsung mulai. Di mana game ini punya mekanis yang sudah pernah dijelasin, di mana jalan bisa menggunakan W untuk lompat, A untuk ke kiri dan ke kanan, AD, kemudian bisa juga menggunakan panah. Kemudian seperti instruksi tadi, Edge bisa dipakai untuk membaca sign atau papan ini, bisa dibaca. Jadi kita lanjut aja untuk permainannya. Gameplaynya sangatlah sederhana, di mana kita hanya perlu menembak musuh-musuh ini sambil menghindari projektil mereka. Di mana apabila kita terkena projektil, layarnya akan merah, sebuah indikasi kalau kita tuh terkena serangan. Tapi kita tidak langsung mati, ada beberapa serangan yang harus kita terima agar kita mati lah ya, atau mengulang dari awal. Dan apabila kita mati nih, saya contohin, playernya akan melakukan animasi mati ini dan mengulang dari stage yang sama, bukan dari stage pertama. Mungkin itu aja untuk demonya ya. Saya demokan aja beberapa stage. Selanjutnya untuk live analysis ya. Oke, saya Jackie akan menjelaskan lookbook dari pembuatan atau perbaikan game ini. Oke, yang pertama, kami kemarin waktu awal-awal bikin game ini di zaman UTS, itu kami masuk ke dalam beta 1, di mana kami menyebarkan setelah kami buat gamenya untuk dicoba secara luas, apakah ada bug atau ada masukan gitu. Nah, jadi kami menyebarkan kuesioner setelah orang yang memainkannya. Jadi ini hasil kuesionernya, yaitu ternyata ada beberapa bug yang ditemukan oleh penguji, yaitu yang pertama yaitu bisa tambahkan gravitasi pada box di awal game, dan ada sign 3 tentang melee attack agak tutup tulisannya, sisanya sudah cukup baik. Nah, jadi ini penyelesaiannya selama 3 hari, yaitu tanggal 25 April sampai 27 April. Kemudian kami melanjutnya menyebarkan kuesioner lagi, dan itu kita masuk dalam section Open Beta 2. Ternyata Open Beta 2 ada lagi bug. Bugnya yang kita dapat baca yaitu di sini, yaitu kami menyelesaikan bugnya yaitu selama 3 hari, yaitu tanggal 2 Mei sampai 5 Mei. Dan ternyata di Open Beta 2 ini masih ada bug yang ditemukan, jadi kami memperbaikinya lagi. Yaitu komennya itu udah bagus gamenya, cuma beberapa face effect belum ngebahas dan annoying, dan 1-2 level aja susah, tapi sisanya udah bagus. Jadi kami memperbaikinya gitu. Yaitu totalnya 3 hari. Kemudian kami masuk dalam bagian beta 3 lagi, yaitu ternyata masih ada bug yang ditemukan oleh penguji, yaitu
ini bukan bukan bug sih, ini kayak minta saran gitu biar gamenya lebih variasi gitu. Jadi yaitu kalau bisa sesudah level 5 ada senjata baru, yaitu kami menyelesaikannya ini lebih gampang, yaitu ya ganti desain senjatanya aja, yaitu selama 1 hari. Dan sisanya ini yang kayak misalkan ada background nggak nyambung dengan tema, suaranya variasi sedikit, ganti background lagu, itu kami nggak ganti karena kenapa? Karena setiap manusia punya mata yang berbeda, jadi mereka backgroundnya nggak bagus, bagi pengembang ya backgroundnya bagus, bagi mereka sound efeknya dikit, variasi dikit, mungkin kedepannya kami akan menambahkannya lagi. Oke, mungkin itu saja lookbook yang dapat saya jelaskan. Baik, untuk selanjutnya ini feedback yang kami dapatkan, data dari kuesioner Google Form. Di sini ada 26 respon. Dari rating game kami, 7 orang menjawab. Dari rating 3 ada 7 orang yang menjawab, dan rating 4 12 orang, dan rating 5 7 orang. Jadi game kami juga berada di rating 4, yaitu cukup baik lah untuk itu. Dan saran dan masukan lebih lengkapnya bisa dilihat di logbook. Oke, mungkin dari hasil yang kami bikin, yaitu kesimpulannya ini, yaitu kami membuat game dalam platform berbentuk desktop, yaitu PC, yang dapat dimainkan segala umur. Kemudian game yang kami kembangkan ini mungkin bugnya dapat sudah diperbaiki, itu menjadi pembelajaran di mata kuliah tentang video game ini. Namun untuk desain-desain mungkin akan kedepannya, desain atau background gamenya mungkin kami akan kembangin ke depannya lagi lebih bagus dan untuk referensi ke depannya. Oke, mungkin itu dari saya aja sih, dari perwakilan anggota kelompok saya. Oke, baik. Sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih.